Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kami dan kali ini kita akan membahas tentang panduan lengkap mengelola cash flow pada bisnis milenial. Cash flow yang baik adalah kunci keberlangsungan hidup jangka panjang suatu bisnis. Maka dari itu, yuk kita mulai. Cash flow adalah pergerakan uang masuk dan uang keluar dalam bisnis Anda. Dalam mengelola cash flow, Anda harus memahami bagaimana uang tersebut mengalir dari berbagai sumber pendapatan dan bagaimana uang tersebut menutupi biaya operasional, investasi, dan kebutuhan perusahaan lainnya. Cash flow yang sehat itu penting bagi bisnis milenial karena memungkinkan Anda untuk tumbuh dan menghadapi tantangan ekonomi yang tidak terduga. Langkah pertama dalam mengatur cash flow adalah mengidentifikasi pendapatan perusahaan Anda seperti penjualan produk atau layanan, pendapatan bunga, dividen, ataupun royalti. Catat sumber penghasilan dan jumlahnya secara terperinci. Ini dapat memberikan gambaran kepada Anda untuk mengetahui bagaimana pendapatan tersebut mengalir ke bisnis Anda. Setelah mengetahui pendapatan dari bisnis Anda, kita juga harus menganalisis pengeluaran dari bisnis Anda. Nah, pengeluaran tersebut meliputi biaya operasional, dividen, ataupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, contoh pengeluaran meliputi biaya pokok penjualan atau BPP, gaji dan tunjangan karyawan, biaya pemasaran, sewa dan utilitas, pajak dan asuransi, pembayaran utang dan bunga, investasi dan peralatan. Jadi kita harus mencatat pengeluaran secara terperinci untuk mengetahui bagaimana arus uang keluar dari bisnis Anda. Membuat proyeksi cash flow ini melibatkan estimasi penerimaan dan pembayaran untuk periode tertentu seperti bulanan atau tahunan. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah membuat proyeksi cash flow. 1. Estimasi pendapatan berdasarkan data historis dan perkiraan penjualan. Estimasi pendapatan untuk periode waktu yang dipilih. 2. Estimasi pengeluaran dengan menggunakan data historis dan perkiraan biaya untuk mengestimasi pengeluaran selama periode waktu tersebut. 3. Hitung saldo kas awal. Jadi kita menentukan saldo kas awal pada awal periode. 4. Menghitung cash flow neto. Jadi mengurangi pengeluaran dan pendapatan untuk menghitung cash flow neto. 5. Hitung saldo akhir. 6. Tambahkan saldo cash flow neto pada saldo awal untuk mengetahui saldo akhir pada akhir periode waktu. Membuat proyeksi cash flow. 1. Estimasi pendapatan. 2. Estimasi pengeluaran. 3. Tentukan saldo kas awal. 4. Hitung cash flow neto dengan mengurangi pendapatan dikurangi pengeluaran. 5. Hitung saldo akhir dengan cara saldo awal ditambahkan saldo cash flow neto. Nah, setelah membuat proyeksi cash flow, kita harus dapat mengelola cash flow secara efisien. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah dalam mengelola cash flow secara efisien. 1. Meningkatkan penagihan dan koleksi. Nah, cobalah untuk mempercepat penagihan dan koleksi dengan cara mengirimkan faktur segera setelah pekerjaan selesai, mengatur cicilan pembayaran, ataupun menawarkan insentif apabila pembayaran cepat. 2. Mengendalikan biaya. Periksa biaya operasional dan pertimbangkan untuk mengurangi atau mengeliminasi biaya-biaya yang tidak perlu. Negosiasikan harga dengan vendor atau cari alternatif yang lebih murah. Ya, menjaga cadangan kas. Pertahankan cadangan kas untuk menghadapi situasi darurat atau kesempatan investasi yang mungkin muncul. 4. Menggunakan kredit dengan bijaksana. Manfaatkan pinjaman atau fasilitas kredit jika diperlukan saja dan tetap pastikan Anda memiliki cadangan rencana pembayaran jelas. 5. Mengelola persediaan. Optimalkan persediaan dengan menggunakan teknik manajemen persediaan yang efisien seperti metode just in time ataupun sistem persediaan minimum. Memonitor cash flow secara rutin. Tinjau laporan cash flow secara rutin untuk mengidentifikasi tren, mengantisipasi masalah, dan membuat keputusan bisnis. Demikian panduan lengkap dalam mengatur cash flow untuk para milenial. Dengan mengikuti langkah-langkah ini dan menerapkan strategi cash flow yang efisien, Anda akan memiliki fondasi yang kuat untuk bisnis Anda berkembang dan sukses. Nah, untuk video menarik lainnya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.